Oke, kembali lagi dengan saya Bonar ya. Eh, Melanjuti yang kemarin ada yang bertanya, yaitu mengenai static routing dengan topologi seperti ini. Oke, jadi topologinya seperti ini ya. Topologinya itu ada tiga router, terus kita hubungkan dengan switch. Masing-masing router mempunyai switch ya. Nah, terus juga setiap switch juga memiliki klien seperti server ataupun PC ya. Oke, jelasnya topologi seperti ini. Jadi ini adalah gambar ya, gambar yang mana nanti akan kita bangun dengan topologi seperti pada gambar, yaitu pada Cisco pakai tracer. Melanjuti yang kemarin yang pernah ada komen di YouTube ya, sama DM di Instagram juga, cara untuk static routingnya, yaitu cara untuk menghubungkan antara PC yang di router pertama ke PC yang di router kedua ataupun ke PC yang ada di router yang ketiga. Oke, untuk IP-nya sesuai dengan gambar ini. Jadi pada gambar ini sudah ada tertera IP-nya, identitasnya semua sudah jelas. Untuk IP routernya sudah ada, baik router pertama, router kedua, router ketiga. Terus untuk IP masing-masing hostnya juga sudah ada, baik IP servernya, IP PC kliennya juga sudah ada. Kemudian dengan adanya kita IP ini, kita juga sudah dapat subnet IP-nya. Subnet berupa networknya ya, network IP-nya. Itu nih, masing-masing IP ini setiap switch memiliki network, yang mana network ini diambil daripada IP kliennya, yaitu IP dari si server dan juga si PC. Oke, ini sudah ada semua. Nah, tinggal kita bagaimana cara static routingnya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti buat buat teman yang mau bangun, tinggal disesuaikan aja, tinggal diganti aja IP-nya. Kalau untuk pada gambar ini kita menggunakan static routing yaitu pada IP kelas C ya. IP kelas C yaitu subnet masknya itu kita pakai yang /26 ya. Ini mungkin teman-teman semua udah tahu IP /26 itu berapa untuk kelas C ya, karena untuk kelas A, B dan yang lain pasti beda ya. Oke, langsung aja ke Cisco-nya. Oke, di sini saya udah buat ya di Cisco. Saya sudah gambarkan topologinya, yaitu seperti ini ya. Oke, ini kita abaikan aja. Oke, ini saya sudah bangun topologinya pada Cisco. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan device-nya dulu. Jadi sini ada 3 device ya, yaitu ada router, ada switch, dan juga ada PC. Di sini ada laptop ataupun ada komputer ya. Nah, ini atau ini ada server, ada PC. Oke, untuk routernya di sini kita menggunakan router yaitu dengan model tipenya itu yang router 2621XM. Ini routernya 2621XM. Nih. Oke, di sini kita bisa pilih routernya, itu kita menggunakan router yang 2621XM untuk router 1, router 2, dan router 3. Oke, untuk switchnya kita menggunakan switch yaitu modelnya yang 295024, itu yang ini.
29.50.24 untuk masing-masing routernya. Jadi di sini ada 4 ya. Untuk router yang pertama ada kita pakai 2 switch. Oke, nanti akan kita hubungkan kelanya. Untuk router yang kedua 1 switch, dan router yang ketiga 1 switch. Nah, itu serinya sama ya, 29.50.24. Nah, untuk masing-masing kliennya itu ada pakai PC server, ada namanya server PT. Nah, ada server PT, kemudian ada PC. Nah, setiap switch kita hubungkan nanti masing-masing ada 2 host, yaitu ada server sama ada ya PC. Untuk switch yang kedua ada server, ada PC. Switch yang ketiga juga sama, server dan PC. Kemudian switch yang keempat juga ada PC dan server. Oke, sekarang kita masuk ke pengkabelan. Di sini ada 2 jenis pengkabelan. Nah, ini kita bisa lihat beda ya, ada yang garis putus-putus sama ada yang garis langsung. Oke, kalau yang garis-garis putus ini sebelumnya udah kita ketahui bahwasanya pengkabelan itu ada 2, ada namanya pengkabelan cross sama pengkabelan strike. Kalau di dalam dunia jaringan yang 2 ini mungkin kita ketahui ya untuk kegunaannya seperti apa. Oke, di sini ada pengkabelan cross, kemudian ada strike. Untuk bedanya adalah kalau pengkabelan cross ini biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Misalnya pada gambar ini yaitu router ke router, yaitu router 1 kita hubungkan ke router 2 menggunakan kabel cross. Router 2 ke router 3 juga kita menghubungkan dengan kabel cross. Kemudian untuk yang kabel langsung ini adalah kabel strike, bisa kita lihat di sini ya. Jadi pengkabelan itu ada beberapa jenis kabel. Nah, untuk topologi ini kita menggunakan 2 jenis kabel itu, yaitu cross sama strike. Oke, untuk yang strike itu adalah sebaliknya atau kebalikan daripada kabel cross ini, yaitu menghubungkan device yang berbeda, yaitu router dengan switch ya, atau switch dengan PC, atau hub dengan PC boleh. Jadi bedanya di situ, yaitu untuk pengkabelan cross itu device yang sama, kalau yang strike untuk device yang berbeda. Nah, di sini yang beda apa, yaitu router dengan switch, kemudian switch dengan PC atau dengan server. Nah, kita menggunakan walaupun mungkin kita bisa menggunakan pengkabelan strike ini pada device yang sama. Jadi kalau misalnya kita tes atau mungkin teman-teman udah coba, strike ini bisa kok dipakai untuk menghubungkan PC dengan PC atau router. Ya, memang tetap bisa, tapi untuk sesuai dengan prosedur atau SLA lah, kita bilang SLA, dibilang networking. Itu yang dulu kita terapin di sini. Oke, kembali ke ini, ke topologinya. Untuk IP-nya sudah ada. Yaitu ini kita pakai IP pasti dengan subnet mask S26. Oke, untuk IP-nya sudah ada saya kasih label di masing-masing ini ya, masing-masing port. Misalnya di router yang pertama itu ada IP 192.168.8.1/26, itu untuk router yang pertama di port pas Ethernet 00 ya, yaitu untuk menghubungkan router 1 ke router 2 itu dengan IP ini. Di router yang kedua juga sudah kita set IP-nya. Oke. Nanti bisa di zoom ya, untuk gambarnya nanti kita kasih. Terus untuk ngeset IP-nya itu kita tinggal klik aja. Misalnya kalau untuk ngeset IP di router,
kita tinggal klik aja routernya, kemudian kita samakan atau kita sesuaikan dengan ujung port yang terpasang. Misalnya ini adalah ujung portnya 00 ya, jadi kita tinggal pasang dari IP 00 ya, pas Ethernet, yaitu masuk di config, kemudian di situ ada namanya pas Ethernet. Nah, kita sesuaikan di sini pas Ethernet berapa gitu ya. Nah, di situ untuk 00 itu mengarah ke router yang kedua. Nah, IP-nya di sini kita set sesuai dengan label yang saya kasih. IP-nya 8.1, untuk subnet match-nya /26 itu yaitu 192. Jadi karena ini kelas C, jadi 192 ini tuh berada di octet yang ke terakhir ya, yang keempat. Oke. Setelah kita set IP-nya, jangan lupa di sini ada namanya port status. Port statusnya harus kita checklist untuk status on. Kalau kita hilangkan, jadi statusnya mati atau portnya tidak aktif ya, misalnya seperti ini. Nah, gambarnya akan terlihat seperti ini, merah ini menandakan portnya tidak aktif atau mati. Nah, walaupun mungkin IP-nya sudah kita set gitu. Nah, jangan lupa portnya kita aktifkan, IP-nya kita set, baru portnya kita set. Oke, ini berhasil. Kemudian di router yang kedua juga di pas Ethernet 00, masuk ke router yang kedua 00 8.2. Oke, sesuai nomornya tadi /26, kemudian on. Oke, kemudian router yang ketiga juga kita kasih IP ini. IP-nya ini 192, yaitu 2. Jadi IP-nya itu antara router 1, 2, 3 segmennya beda ya. Ini segmennya 8.1 atau 8.0 networknya. Di sini 9.2, networknya itu 9.0. Nah, kita tinggal set IP-nya ini. Tadi yang ke router 1 ya, port yang kedua 92. Oke, statusnya juga oke. Ini juga masuk ke pas Ethernet 00. Oke, jadi antara router sudah kita kasih IP. IP-nya 81, 82, 92 dan 91. Nah, sekarang untuk ke bawah. Nah, yaitu untuk mengarah ke switch. Ya, masing-masing mengarah ke switch. Nah, kita juga kasih IP. IP-nya yaitu 7.62/26. Nah, kalau untuk mengarah ke switch yang pertama, IP-nya ini kita kasih di port pas Ethernet 01. Jadi tinggal kita sorot aja ke sini ya. Nanti akan muncul dia portnya berapa gitu. Oke, kita tinggal masuk ke routernya, kita masuk pas Ethernet 01 7.62 sesuai ini. Oke, subnet match-nya /26 aktif. Oke, kemudian yang ini juga switch yang kedua yaitu pas Ethernet 10 berarti ini ya 10 7.126. Oke, kemudian port statusnya sudah aktif. Oke, kita masuk ke router yang kedua. Untuk portnya itu ada di port pas Ethernet 10. Pas Ethernet 10 ini 7.190. Oke, sesuai. Kemudian masuk ke router yang ketiga yaitu di port pas Ethernet 01 ini IP-nya 7.254. Oke, aktif. Oke, untuk IP-nya yang mengarah ke switch sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke PC, yaitu sebagai hostnya, kliennya. Untuk switch yang pertama ada 2 klien, yaitu PC 1 sama server. Nah, untuk PC satunya IP-nya itu
192.168.7.1/26. Oke. Untuk ngeset IP-nya pada sisi kliennya kita tinggal klik aja, kemudian masuk ke desktop, kemudian ada namanya IP konfigurasi. Nah, di sini kita IP-nya pilih statik aja. Untuk DHCP boleh aja, tapi dalam konfigurasi ini kita kasih yang statik aja. Itu IP-nya 7.1. Nah, di sini ada namanya subnet mask, kemudian ada namanya gateway. Nah, jangan lupa ya gateway. Untuk gateway itu kita menggunakan gateway, yaitu IP yang mengarah ke switch yang tadi. Nah, itu adalah sebagai gateway di si kliennya 7.62. Fungsi gateway itu apa? Nah, boleh dicari tahu ya, atau mungkin sudah tahu lah ya. Nah, palingan di sini kita set gateway-nya ini. Jadi gateway ini bisa dibilang adalah akses ya, bisa dibilang akses internet boleh, bisa pintu keluarnya juga boleh. Pintu keluar maksudnya akses untuk mengarah ke routernya boleh. Nah, aksesnya mana atau gateway-nya mana? Gateway-nya ini 7.62. Jadi peletakan gateway ini atau dalam memilih gateway ini jangan salah. Oke, di sini gateway-nya itu adalah IP router yang mengarah ke switch. Jangan lupa ya, gateway ini adalah IP router yang mengarah ke switch, yang mengarah ke lokalnya gitu. Jadi tadi kita set IP-nya itu adalah 7.62, itu untuk mengarah ke switch. Nah, di sisi kliennya ini adalah sebagai gateway-nya nantinya. Oke, nah kita set 7.62. Untuk DNS servernya dikosongkan aja, nggak apa-apa. Oke, kalau udah close aja untuk simpan. Kemudian servernya juga IP-nya itu adalah 7.61. Oke, kita tinggal klik aja, kemudian masuk ke desktop, IP konfigurasi 7.61. untuk gateway-nya 7.62 sama, karena memang kenapa gateway yang pertama sama gateway kedua sama ya, karena memang dia satu ini ya satu pipa ya, masih satu pipa, masih satu masukan ya ini ya. Oke, untuk yang switch yang pertama IP-nya sudah kita kasih. Sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Untuk IP-nya itu adalah 7.65/26. kemudian untuk servernya itu 7.125/26. Nah, gateway-nya itu adalah gateway dari ini tadi, yang dari router itu 1.0. Nah, gateway-nya adalah ini. Oke, kita masuk lagi IP-nya, desktop, IP konfigurasi, kemudian kita masukkan IP-nya. Di sini tinggal ketik aja IP-nya 7.65, kemudian subnet masknya jangan salah /26192. Oke, kemudian gateway-nya seperti yang tadi ya, yaitu IP router yang mengarah ke dia 7.126. Oke, 7.126. Oke, berhasil. Kemudian kita close, kemudian servernya IP-nya kita kasih 7.125. Oke, gateway-nya sama. Nah, untuk yang lain juga sama. Nah, nih yang mengarah ke switch ini 7.90, ini nantinya sebagai gateway kliennya. Oke, 7.129. Oke, 7.90. Jadi IP-nya kita tinggal set aja ini. Oke, sudah sama ya. Nah, ini juga router yang ketiga, IP ke switch-nya itu 7.254. Di sisi kliennya nantinya sebagai gateway 7.254. Oke, IP-nya 193. Nah, IP servernya 253. 253 gateway-nya. Oke,
Oke, untuk IP-nya semua sudah kita kasih, baik di sisi router, di sisi server, di sisi PC-nya juga sudah ada. Nah, next, IP-nya sudah dapat semua. Nah, kalau posisi saat ini kita kasih IP, kalau misalnya kita ping ke sebelah atau ke switch yang kedua, ini masih belum ada ini ya, belum terhubung ya, statusnya masih RTO pastinya, karena antara routernya belum ada belum ada namanya hubungan ya, belum ada namanya statik yang tadi, static router. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya antara kliennya bisa terhubung. Nah, itu tadi ya untuk pertanyaan yang ada di di DM sama di komen ya di YouTube. Nah, kita akan kasih tahu. Tapi setelah dapat IP ini, saya juga harus kasih tahu juga. Di sini ada namanya, saya buat ada namanya subnet ya, subnet IP. Ini ada namanya subnet, ada subnet, ada subnet, subnet atau bisa dibilang network lah ya, network IP-nya. Nah, subnet ini dapatnya dari mana? Ini kenapa ada subnet saya buat di sini. Jadi nanti subnet ini adalah ini yang kita gunakan untuk identitas sebagai atau hop. Nih, ini nanti sebagai terminal yang akan kita gunakan untuk static route-nya. Ini yang akan kita ambil gitu loh. Ya, misalnya ini IP-nya 7.1/26 kemudian 7.62. Nah, dengan ada IP yang dua ini, kita dapat ketahui berapa network IP-nya atau subnet mask-nya. Nah, kalau ada IP 7.1, otomatis subnet IP-nya itu adalah 7.0. Mungkin teman-teman udah tahu ya, buat yang untuk untuk cari subnet IP, atau itu bisa dipelajari di subnetting IP. Jadi di subnetting IP itu nanti ada 4 yang harus diketahui, yaitu subnet IP untuk IP awal ya, IP nanti akan diketemui di sana namanya IP awal, IP akhir, sama broadcast IP, dan juga subnet IP-nya atau network IP-nya. Itu biasa nanti dipelajari di subnetting itu untuk memecahkan IP. Oke, mungkin nanti bisa di googling ya, subnetting IP itu gimana, boleh dicari tahu. Nah, yang ingin saya kasih tahu di sini, kenapa subnet masknya di sini 7.0, yaitu ini. Kalau versi saya untuk mencari subnet itu dengan IP ini saya kurangkan satu aja gitu. Jadi kalau ada IP-nya 7.1, berapakah subnet atau networknya? Nah, otomatis IP-nya itu adalah atau networknya itu adalah 7.0. Kalau IP-nya misalnya 7.5, kemudian di sini 7.62, berapakah networknya? Nah, berarti kalau dikurang 1 yaitu 7.4. Nah, itu nanti networknya di sini. Oke. Di sini ada IP 7.65, 7.125. Networknya adalah 65 kurang 1 aja ke bawah untuk mencari ini, yaitu 7.64. Di sini juga ada IP-nya tadi 189, ini 129. Jadi IP terkecilnya ini, IP akhirnya ini, maka networknya itu adalah 7.128 ya, 7.128, sorry. Segmen IP kita 7 ya, segmennya 7. Oke. Kemudian untuk router yang keempat, switch yang keempat, IP awalnya 193, IP akhirnya 254 atau 253. Nah, untuk network IP-nya yaitu di sini ada namanya
7.192. Jadi kalau di sini IP-nya 195, berarti di sini nanti subnetnya atau networknya itu adalah 194. Jadi dikurang 1 dari IP awalnya atau IP terkecilnya. Kalau misalnya ada IP 192.168.7.254. Nah, berapa kan networknya? 254, berarti kurang 1 aja, 253 gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini IP ini dapat dari blok IP untuk subnetting IP kelas C. Itu ya. Jadi ini dapat dari blok IP atau subnetting untuk IP kelas C dengan segmennya 7.0. Jadi IP-nya itu yaitu ini 192.168.7.1/26. Nah, nanti subnetnya blok IP-nya adalah ini. Jadi IP awalnya nanti akan dapat berapa pada blok pertama, IP akhirnya akan dapat berapa pada blok pertama, kemudian nanti blok kedua. Oke, nanti boleh dicari tahu ya. Nah, kembali ke fokus kita di topologi ini, yaitu untuk static route-nya. Untuk static route-nya yaitu kita mulai dari router yang pertama ini. Router yang pertama kita namain ini aja. Oke, untuk static route-nya ini tinggal klik aja routernya. Oke, kemudian ada namanya di menu config, ada namanya static. Nah, di sini static, kemudian ada namanya static route di sini namanya. Kemudian di sini ada namanya network, ada mask sama next hop. Jadi network ini adalah network IP yang akan kita hubungkan, gitu loh. Jadi contohnya di sini kita akan menghubungkan ke sini ya, ke router yang kedua. Jadi router yang pertama, client-nya ini. Nah, client-nya ini akan kita hubungkan ke client yang ada di sini, yang ada di router yang kedua. Caranya seperti ini. Masuk aja ke static. Nah, networknya itu ada network dari IP yang ini. Nah, itu yang tadi kita bahas, itu ada namanya networknya dari IP client-nya. Di sini sudah saya kasih note-nya. Untuk networknya itu adalah ini 192.168.7.128/26. Itu adalah untuk network ini. Jadi kalau ini mau hubungkan ke sini, yang diambil itu bukan IP-nya, tapi network IP-nya, network IP client-nya. Nah, network IP client dari 129 itu adalah ini. Jadi ini yang kita ambil, kepalanya adalah ini, gitu loh. Oke. Kembali ke sini ya. Untuk masknya ini ya /26. Kalau next hopnya itu adalah port kita akan, atau terminal, bisa dibilang hopnya ini bisa dibilang kayak terminal lah gitu ya. Jadi si router yang pertama ini kita hubungkan ke router yang kedua untuk mengambil network ini. Kita lewat mana? Nah, ibaratnya gitu. Nah, kalau dengan topologi ini kita akan lewat dari sini, yaitu pas Ethernet berapa ini? Pas Ethernet 0 pada router yang kedua. Ya. Jadi caranya begini, kita masukkan ini, karena kita menghubungkan ini, kita masukkan dulu networknya, itu 192.168.7.128. Oke, ini 7.128 itu adalah ini network daripada IP. Kemudian masknya itu adalah 255.255.192. 192 itu adalah per 26 ya. Oke. Next hop. Next hopnya itu adalah ini.
karena kita ngambilnya lewat ini. Jadi next shopnya itu adalah 192.168.8.2. Jadi ibaratnya si klien ini mau hubung ke sini yaitu lewat ini ya. Si klien ini mau hubung ke klien ini lewatnya ini sini. Oke. Kemudian kita add. Oke, ini udah berhasil ya. Step yang pertama yaitu 192 IP-nya ini. Jadi nanti semua IP yang networknya ini akan bisa terhubung ke sini. Baik itu 7.129, baik itu 7.130 akan terhubung ke sini. Lewatnya dari mana? Hopnya dari mana? Hopnya itu lewat 8.2, lewat dari sini. Oke, untuk yang kesini udah siap. Jadi ini kesini udah beres. Kemudian kita akan hubungkan lagi ke sini. Jadi ini tadi udah. Nah, sekarang ini klien ini akan kita hubungkan juga ke kliennya yang ada di router yang ketiga. Nah, yang kita ambil adalah network IP ini juga. Kalau ini tadi networknya ini, maka networknya juga ini. Hopnya dari mana? Hopnya tetap dari sini, 8.2 ini. Oke, sekarang kita masukkan IP-nya tadi ini 7.192 ya. Kita tinggal ganti belakang aja 192, masnya sama 192. Nah, hopnya dari mana? Hopnya tetap dari sini 8.2. Kemudian kita add. Oke. Jadi yang kedua ini sudah kita hubungkan ke sini. Caranya tadi kita ngambil networknya aja. Otomatis IP yang 193, 194, 195, 196 sampai titik 254 akan terhubung ke sini karena kita sudah ngambil networknya. Oke. Kemudian karena tadi kita menghubungkan langsung dua router, nah yang terhubung kan ini masih ini sama ini. Nah, untuk ini, untuk router yang kedua, router yang ketiga, kita daftarkan lagi networknya. Oke, jadi lalu lintasnya nanti dari PC ini masuk ke router pertama, masuk ke router yang kedua, kemudian ke sini. Nah, untuk ke sini juga dia akan melewati ini. Kira-kira seperti itu. Berarti kita harus mengambilkan ini. Kalau dia langsung ke sini, di sini pasti bakalan gak nyambung. Untuk itu kita ambil lagi network IP ini. Network IP dari 9.2 ke 9.1 networknya berapa? Yaitu adalah yang tadi yang saya bilang kurang 1, yaitu 9.0. Maka kita daftarkan lagi di sini. Kita daftarkan di sini yaitu kita ambil aja ini yaitu 9.6 per 26 lewatnya dari sini 8.2. Kemudian kita add. Oke, kita sudah berhasil melakukan static route pada router yang pertama. Oke, router pertama ini jadi secara satu arah yang klien ini sudah bisa terhubung ke klien yang ada di router yang kedua, klien yang ada di router yang ketiga. Ini satu arah harusnya sudah bisa terhubung karena kita sudah buat yang namanya static route ini. Oke, ini masih satu arah ke sini. Nah, sekarang yang kedua, gimana sebaliknya? Yang router yang kedua ini kliennya juga terhubung ke klien yang ada di router 1, ataupun klien yang ada di router yang kedua bisa terhubung ke klien yang ada router yang kedua. Oke, kita masuk ke router yang kedua, yang tadi kita sudah close ya. Kita masuk ke router yang kedua. Nah, kita tinggal klik aja, kemudian kita masuk ke static. Oke, ini masih kosong ya. Nah,
Sekarang kita akan menghubungkan ke sini dulu ya. Kita ngambil ini dulu, kita ngambil client yang ada di router yang ketiga dulu, yaitu 7.192. berarti IP nya 192.168.7.192. Untuk net masknya 255.255.255.192. Oke. Kemudian hop. Kalau yang tadi kita router yang pertama hopnya 8.2, nah sekarang kita hopnya itu adalah ini. Oke, hopnya adalah ini, yaitu adalah IP yang mengarah ke port yang ketiga. Kalau tadi kita router pertama adalah ini, maka router yang kedua adalah ini. Berarti kita harus masukkan yaitu 192.168.9.1. 9.1 itu adalah IP ini yang ada di port router yang ketiga. Kemudian add, artinya berhasil ya, ini ya. Jadi si client ini akan kita hubungkan ke sini lewat dari sini, bukan sini ya. Kalau kita ke sini berarti dia masih sekitaran di sini, maka kita ambil yang ini ke port yang ada di router yang ketiga. Oke. Ini tadi sudah. Kemudian yang ini udah berhasil. Kemudian kita masuk ke sebelahnya. Kita masuk ke yang ini. Kalau yang sebelah kanan tadi udah, sekarang kita masuk ke router yang pertama. Ini kita akan konekkan ke sini. Yaitu kita ambil networknya itu adalah 7.64. Kalau ini tadi kan IP-nya. Nah, ini network dari IP client-nya. Itu 7.64. Oke, masuk ke sini. Jadi kita masukkan lagi IP-nya 192.168.7.64. itu adalah ini kelasnya 26, yaitu 255.255.192. Nah, hostnya dari mana? Hostnya itu adalah 8.1. Port 1, port router 1 yang mengarah ke router 2. Berarti IP-nya adalah 192.168.8.1. Oke, kita ambil networknya ini, kemudian ini 192 ini per 26, kemudian next hopnya itu adalah ini, hopnya adalah terminalnya ini, kemudian add. Oke, hasil untuk kesini udah. Sekarang kita ambil yang ini. Nah, untuk yang ini tadi IP-nya 7.1, 7.62. Ya, maka networknya adalah 7.0. Oke, kita ambil yang ini. Kita masuk lagi ke sini 7.0. Oke. Saatnya masa 26, kemudian portnya masih 8.1. Kemudian add. Oke, kita berhasil. Kita close dulu untuk simpan. Oke. Jadi yang ini kita udah berhasil koneksikan, ini udah kita tambahkan. Ya. Jadi kita ada 3 static route ya untuk menghubungkan ini. Yang pertama tadi ini untuk mengambil client yang ini, kemudian yang ini untuk mengambil client yang ini, kemudian ini untuk mengambil client yang ini. Oke, untuk router yang kedua sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Nah, router yang ketiga lebih panjang. Dia akan ngambil ini, kemudian ngambil ini. Ngambil ini itu untuk menghubungkan ini router 1 ke router 2, yaitu IP-nya 8.1 dengan 8.22 ini. Yang diambil networknya adalah ini 8.0. Kalau ini udah kita ambil, otomatis IP 81 sama 82 akan terhubung. Oke, kita tinggal buka router yang ketiganya, kemudian masuk ke config static. Oke, kita mulai dari yang mana dulu? Kita mulai yang ini dulu ya, sebelah ini dulu. Oke, kita masukkan network IP-nya. Network IP client-nya adalah
192.168.7.128. Nah, ini ya. Oke. 255.255.255.192. Kemudian hopnya dari mana? Hopnya 9.2 pastinya. Ini ya. Hopnya dari sini, yaitu yang mengarah ke router yang ketiga, yaitu 9.2. 192.168.9. Oke, kita add. Oke, berhasil. Nah, ini berhasil ke sini. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita ambil yang segmen yang ke ini lagi. Kita ambil 7.64 ya, ini untuk ambil ini, yaitu 192.168.7.64. Oke, untuk masnya 255.255.192. Hopnya adalah 8.1. Oh ya, sorry, masih dari sini ya. Hopnya ini 9.2, 192.168.9.2. Jadi ini masih lewat dari sini ya. Jadi masih hop yang harusnya, tapi nanti ya akan kita tambahkan. Oke, hopnya terminalnya masih di sini. Oke, ini sudah kita masuk ke yang segmen yang kita masukkan, yaitu 7.0 ya. 192.168.7.0. 7.0. Oke, 255.255.255.192. Oke, untuk hopnya masih sama, yaitu lewat router yang kedua ini 9.2 ya. 192.168.9.2. Oke, 9.2 ini. Kemudian kita add. Oke, berhasil. Nah, untuk ini sudah kita tambahkan, ini juga kita tambahkan, ini sudah kita tambahkan. Nah, untuk router 1 yang ke router 2, IP-nya networknya kita ambil, yaitu 8.0. 8.0 itu dapat dari sini. Dengan IP 8.1, maka networknya itu 8.0. Oke, kita tambahkan, yaitu 192.168.8.0 dengan masnya 255.255.255.192. hopnya tetap dari sini 92. 192.168.9.2. Oke, jadi ada 4 static route ya. Ada 4 tadi ini, yaitu adalah ini yang pertama, yang kedua ini untuk ambil ini, yang ketiga untuk ambil plan-nya, dan yang keempat untuk sesama router. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil membuat static route ketiga routernya. Boleh kita cek kembali ya. Oke, ini sudah router yang pertama. Ini untuk router yang kedua. Ini untuk router yang ketiga. Oke, untuk static route-nya sudah kita set, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita harus tes. Kita tinggal tes, kita tinggal uji. Untuk pengujiannya bisa kita lakukan simulasi lewat sini atau kita ping juga boleh. Oke, misalnya kita akan ping itu dari yang router pertama dulu. Misalnya ini adalah PC1. Oke, masuk ke command prompt. Ini kita PC1 ya. Nah, kita akan pastikan dulu IP-nya benar nggak. Kita boleh masukkan perintah IP config. IP-nya di sini adalah 7.1 dengan segmen masnya 192 di sini, kemudian IP-nya 760. Benar ya? Nah, sekarang coba kita ping. Nah, untuk pengujiannya kita ping ke
diri kita sendiri dulu, boleh ping 192.168.7.1. Oke, replay ya. Ini artinya kalau replay seperti ini kita berhasil, konfigurasi kita benar. Nah, kita akan ping ke sebelahnya. Kalau yang tadi kita 71 ke diri kita sendiri, kita ping ke servernya, yaitu adalah 7.61. 7.61. Oke, berhasil. Ini sudah replay, artinya antara PC ini dengan servernya sudah terhubung. Nah, sekarang kita akan coba ping ke routernya. Sebagai contoh, kita akan ping ke IP routernya. Kita ping ke 7.62. Oke, berhasil. Antara klien dan routernya sudah terhubung. Oke, sekarang kita coba ping ke IP ini 8.1 atau ke sini dulu ya. Oke, kita ping ke 8.1. Oke, berhasil. 8.1 berhasil. Nah, sekarang kita coba ping ke ini. Jadi antara switch yang pertama, PC ini, PC yang ada di switch yang pertama, kita coba tes ping ke PC yang ada di switch yang kedua. Ini masih satu router, masih satu router, masih di dalam satu router. Coba kita ping ya. Jadi di sini IP-nya 7.65. Itu coba kita ping 7.65. Oke, ini dia akan lagi jalan. Oke, berhasil ya. Jadi karena di sini menggunakan router, jadi pada saat kita ping dia tidak akan langsung replay. Kenapa? Karena kita menggunakan router, jadi pada saat kita ngeping dia akan ngetrace lewat mana gitu. Jadi dia akan melewati beberapa route atau beberapa hop. Nah, itu yang namanya status route yang tadi. Dia kesini itu lewat mana? Kira-kira seperti itu. Dia ngeping kesini itu berarti dia akan berhasil dulu masuk ke routernya. Setelah dia berhasil ke routernya berhasil masuk, nah dia akan nyari lagi untuk ke sini. Berarti dia akan lihat IP yang ini bisa terhubung ke sini enggak. Kalau ini bisa terhubung, dia akan lanjut masuk ke PC kliennya. Nah, tadi kan sudah berhasil masuk ke sini, otomatis ke sini harusnya berhasil. Nah, bisa kita tes ping ke 7126. 7.126. Nah, berhasil ya. Karena dia berhasil, otomatis ke sini berhasil. Nah, sekarang PC ini kita tes hubungkan ke servernya, yaitu titik IP servernya yaitu 125. Oke, seperti yang tadi, dia akan satu line RTO dulu, baru replay. Oke, bisa diulang. Nah, berhasil. Jadi di sini dengan satu router, antara klien ini dengan klien yang ada di situ sudah terhubung. Oke, coba kita tes sebaliknya ya. Kalau ini IP config-nya 7.65, sekarang coba kita ping ke 192.168.7. ke server sebelahnya dulu ya, 125. Oke, ke sebelahnya berhasil. Nah, sekarang kita coba tes ke server yang ada di situ yang kedua, 761. Oke, 761 itu adalah ini RTO, kemudian dia replay. Oke, berhasil. Ini masih satu router. Sekarang kita akan tes ke router yang kedua, yaitu antara server ini akan kita tes hubungkan ke server yang ada di router yang kedua. Nah,
Ya memang ini output dari satu ke output itu ya memang seperti ini, kita akan menghubungkan ini semua akan berhasil gitu loh. Oke, sekarang kita coba tes, yaitu router yang pertama ke router yang kedua, lainnya akan kita hubungkan. Oke, kita masuk ke server yang pertama, kemudian di sini ada command prompt. Oke, kita lihat dulu IP-nya berapa. IP config yaitu 7.61, itu server yang ada di router yang pertama. Sekarang coba kita ping ke sini dulu ya, boleh ke routernya. Routernya boleh ping ke 8.1. Oke, jadi ke atas dia sudah berhasil. Sekarang kita ping ke IP yang ada di router yang kedua, yaitu 8.2. Oke, dia akan nyari dulu karena di router dia akan nyari. Oke, berhasil ya. Jadi antara ini ke routernya sudah terhubung. Nah, sekarang kita coba ping ke IP yang mengarah ke kliennya, yaitu 7.190. Oke, berhasil. Sekarang kita ping ke servernya yang mengarah ke servernya, tadi udah berhasil. 7.189. 7.189 ini adalah IP server yang ada di router yang kedua. Jadi jangan panik ya, waduh RTO, jangan langsung down gitu. Ini berhasil kan? Oke, berhasil. Sekarang kita akan ping ke kliennya, yaitu 129. Oke, dia akan melewati dua router pertama, router kedua, kemudian ke kliennya. Oke, berhasil ya. Di sini artinya antara server yang ada di router yang pertama sudah berhasil terhubung ke server yang ada di router yang kedua. Oke, sekarang kita tes ke server yang ada di router yang ketiga. Nah, ini lebih panjang lagi hopnya. Jadi terminalnya ada 3 ya. Dia akan masuk dulu ke router dia akan lanjut lagi hopnya ke router yang kedua, kemudian dia akan lanjut lagi ke router yang ketiga. Kalau berhasil dia akan masuk ke IP tujuannya semua. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia semakin panjang route-nya, maka koneksinya mungkin akan ya pasti lebih ini ya, lebih lambat pasti ya, lebih lambat, walaupun ya memang dia akan terhubung. Jadi ibaratnya kalau PC ini kita hubungkan ke klien ini, kecepatannya bahkan lebih tinggi daripada dia akan terhubung ke sini. Ibaratnya kalau PC ini kehubungkan ke klien ini, dia langsung aja gitu loh, ping dapat gitu. Kalau dia ke sini dia akan melewati hop dulu. Hop itu adalah yaitu yang kita set yang tadi. Nah, ini ada namanya next hop. Next hop itu kayak semacam titik-titik terminal dia, lalu lintas dia gitu. Jadi dia akan melewati 3 router, masuk router yang kedua, masuk router yang ketiga, masuk ke server tujuannya. Nah, sekarang ini yang ada di router yang pertama, kita akan tujukan ke router yang ada di server yang ada di router yang ketiga. Jadi nextnya panjang ya. Oke, IP tujuan kita itu adalah 253. Sekarang kita tes. Oke, ini yang tadi. Oke. Oke, coba kita ping ke sini 192.168.7.253. Oke, dia nggak langsung, dia RTO karena dia nyari dulu gitu loh. Nah, di sini RTO 2 malah. Kalau yang tadi RTO 1, ini RTO 2. Jadi dia nggak langsung. Nah, terhubung ya, replay. Itu artinya kita sudah terhubung ke sini, kita berhasil mengirimkan paket gitu.
Oke, itu artinya ini ke sini sudah terhubung, dan ini bisa terhubung karena ya, konfigurasi kita sudah berhasil tadi ya, di atas routernya. Kemudian sebaliknya ya, server ini atau mungkin PC ini kita hubungkan ke server itu ya. Nah, sekarang kita hubungkan ke server ini 192.168.7.253. Nah, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Jadi tadi kita tes klien yang ada di router yang pertama ke router yang kedua sudah berhasil. Nah, klien yang ada di router yang pertama juga ke router 3 sudah berhasil. Oke, untuk sebaliknya boleh dicoba, yaitu dari sini boleh, dari router yang ketiga. Router yang ketiga ini ya, router yang ketiga kita ping ke sebelahnya ya, untuk memastikan benar nggak konfigurasi kita gitu. Ping ke server ini boleh 192.168.7.189. Oke, berhasil. Ke servernya berhasil, ke kliennya PC nya coba 7.129. Oke, berhasil. Router 2 berhasil, ke router 3 boleh 7.65. Oke, berhasil. Kemudian ke 7.1 boleh 7.1 berhasil. Oke, 7.61 untuk servernya. Oke, berhasil semua. Oke, dari sini kita bisa ambil kesimpulan berarti konfigurasi kita, subnet kita untuk static route-nya sudah berhasil. Ya, sudah berhasil, sudah benar, karena semua kliennya sudah bisa terhubung. Itu router pertama, router kedua, dan router yang ketiga. Jadi untuk gambaran tesnya menggunakan itu ya, menggunakan ping, bisa tes menggunakan simulasi ini juga yang ada di Cisco-nya juga ada. Nah, di sini boleh kita gambarkan ya. Kita mengirimkan pesan dari sini ke server. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, proses mengirimnya seperti ini. Jadi dia masuk dulu ke switch-nya, kemudian masuk ke routernya, kemudian masuk ke router yang kedua. Nah, dia akan nyari tujuannya kemana, masuk ke switch router yang ada di kedua, kemudian ke servernya. Oke, dia akan kasih balasan lagi, balik lagi ke atas. Oke, balik lagi. Jadi tadi dia nge-request, nah setelah di request dia akan kirim respon lagi gitu. Nah, berhasil ya. Oke. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang coba kita tes simulasinya dari sini ke sini. Dia akan nyari servernya, maka route-nya lebih panjang. Jadi buat seorang admin jaringan jangan langsung kaget ya, kenapa lemot, kenapa lama, atau yang lain-lain. Kita harus tahu dulu rancangan kita seperti apa gitu kan.
semua sudah berhasil. Tadi kita sudah melakukan tes pengujian antara router 1, router 2, dan router 3, baik menggunakan ping atau menggunakan simulasi. Jadi ini adalah jawaban untuk teman-teman yang nanya kemarin ya di YouTube, yang komen di YouTube ataupun yang DM lewat Instagram, bagaimana caranya untuk static root-nya untuk 3 router. Oke. Tadi kita udah sama-sama share ya, udah sama-sama kita share, udah sama-sama kita tes, dan juga kita sama-sama simulasiin. Oke, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lagi, boleh di komen lagi, boleh dikasih pertanyaan lagi, nanti kita sama-sama bahas. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada case, mungkin ada problem atau masalah mungkin di kantornya atau di tempat kerjanya ataupun di kampusnya ya, yang saat ini lagi bahas mengenai routing, mengenai static root, nanti akan sama-sama kita share, sama-sama kita diskusi lewat Cisco pakai tracer. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share pada hari ini. Sekian dan terima kasih.